Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'addi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah 2022 Miladiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan, rahmah, berkah dan karunia, kita bisa melaksanakan rukun Islam, ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dengan penuh kemudahan, dengan penuh semangat. Itulah namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jaga agar kita senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya selama bulan yang penuh berkah Ramadan, tapi selama tahun-tahun yang akan kita lewati di masa mendatang. Kita harus senantiasa mentaati perintahnya dan juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Allah Subhanahu wa taala dengan puasa pun juga menjadikan para shaimin wa shaimat, orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki atau wanita, itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah telah memfardukan ibadah puasa kepada kaum sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Seluruh apa yang Allah perintahkan dalam puasa mestinya bisa menghasilkan asar, pengaruh yang baik kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa tunduk, patuh, taat, dan tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kita selama sebulan mampu menahan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dari semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, larangan meninggalkan kewajiban, kita mampu. Larangan mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan perintah, kita mampu. Maka hendaknya sebulan kita berpuasa, kita juga akan mampu melaksanakan perintahnya selama setahun sampai Ramadan akan datang bil khusus, atau seterusnya, dan juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Ramadan akan datang bil khusus,
dan umumnya sampai kita mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah yang Maha Rahman dengan rahmatnya memberikan kepada kita begitu mudah mentaati Allah selama bulan Ramadan. Jangan sampai bibit-bibit ketaatan, bibit-bibit daripada keimanan, bibit-bibit daripada kekuatan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi mati kembali, bahkan tidak ada tampak seminya, bahkan tidak berkembang. Karena itu di Idul Fitri ini mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada fitrah kita, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang lembut. Karena kita bertakbir kepada Allah di hari Id ini agar hati kita menjadi lembut sehingga mudah ditanami dengan kebaikan-kebaikan dan tidak mudah ditanami dengan keburukan-keburukan. Orang-orang yang telah lembut hatinya dengan puasa, orang-orang yang telah lembut hatinya dengan takbir yang dikumandangkan selama 1 malam di bulan Syawal ini, tentunya harus menjadikan kita orang-orang yang benar-benar bisa melihat dan mencermini siapakah diri kita, apakah menjadi orang-orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berpuasa ada 2 modelnya. Yang pertama, ada orang yang berpuasa seperti ular. Seekor ular memakan mangsanya, kemudian dia tiarap, kemudian dia bersemayam di dalam tempat tinggalnya, di liangnya, bertapa untuk berganti sisik. Namun setelah dia berpuasa selama kurang lebih 40 hari, ia tetap menjadi ular. Bahkan lebih ganas, lebih besar, dan lebih mengerikan. Maka inilah orang-orang yang gagal mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau kita puasanya tidak merubah apapun, tidak meningkatkan apapun atas diri kita. Yang kedua adalah puasanya seekor ulat. Ulat yang berbulu, yang beracun, yang menimbulkan rasa gatal bila kita bersentuhan dengan bulu-bulu ulat itu. Ia juga bertapa. Setelah ia tiba waktunya ngencung, berkepompong, maka dia pun berkepompong. Namun setelah dia berkepompong, dia berganti wujud, dia berganti bentuk, dia berganti menjadi lebih indah, menjadi lebih saleh, lebih bertakwa. Itu kalau manusia, itulah tanda orang yang mendapatkan rahmat Allah. Dia berpuasa dengan baik dan dia kembalikan dirinya kepada fitrahnya, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang-orang yang benar-benar wujudnya lebih baik. Pertama adalah wujud ta'abudinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlebaran kita tak semata-mata meninggalkan puasa dan ibadah salat tarawih yang kita kerjakan di malam hari, dan juga bertilawatul Quran yang telah kita kejar selama setiap hari, minimal kita 1 hari 1 juz. Tapi janganlah asal itu kemudian kita menjadi hilang percuma. Tak lagi kita sentuh Quran kita, tak lagi pernah sholat malam, dan tak lagi sholat berjamaah. Bahkan tak lagi kita ini mendalami agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kaji selama Ramadan. Kita mengkaji pagi, mengkaji pula malam hari, bahkan kita tambah siang hari. Belum lagi mendengarkan radio, mendengarkan televisi, atau juga konten-konten dakwah di media yang kita miliki. Maka siapa yang setelah beridul fitri dia tetap berwujud menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, menghiasi imannya dengan ilmu dan menghiasi ilmunya dengan amal, maka berarti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yaitu bergantinya isi hati, ruhnya menjadi ruh-ruh yang bersih. Jiwanya jiwa yang bersih, dikatakan dengan namanya jiwa yang mutmainnah. Hatinya bersih dari kesombongan,
Dan sombong sejati adalah ketika seorang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sombong kepada manusia. Di antara sombong adalah yaitu meremehkan manusia, merendahkan manusia, menganggap kita yang lebih hebat, menganggap kita yang lebih unggul, menganggap kita yang lebih terhormat, dan yang lain tidak dianggap sebagai manusia yang layak dihormati, direndahkan. Sepatutnya itu tidak menjadi sifat-sifat kita. Orang yang beriman adalah orang-orang yang memuliakan orang-orang yang beriman, bukan merendahkan, meremehkan, bahkan menghinakan orang lain. Karena innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasadmu, bodimu, rupamu, tetapi Allah melihat kepada hatimu dan amal perbuatan kamu. Hati orang-orang adalah hati yang lembut, hati yang senantiasa diisi dengan sifat-sifat Rahman dan sifat-sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat yang Rahman, sifat yang pemurah, maka orang-orang yang beridul fitri ya kembali pada fitrahnya, yaitu orang-orang yang memiliki jiwa dermawan. Paling tidak dermawan dalam senyuman. Ketemu dengan saudara kita sesama umat muslim, kita tidak lupa senyum, karena tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Karena senyummu pada saudara muslimmu adalah sedekah. Jenengan kula niku bertapan muka biwajin talhin, dengan wajah yang penuh keceriaan, wajah yang penuh esem, wajah yang penuh dengan tanda-tanda kesukacitaan, merupakan tanda kita orang-orang telah kembali pada fitrah, kembali kepada sejatian diri kita, bahwa kita adalah orang-orang yang bersaudara. Sehingga siapapun bertemu dengan orang lain, maka adalah dianggap saudaranya, bukan dianggap musuhnya. Orang-orang kembali pada fitrah, maka dia menghilangkan dendam dalam dirinya. Orang-orang beriman adalah orang-orang tidak mempermasalahkan masalah, sehingga perkara yang remeh-temeh itu menjadi satu yang menyakitkan dirinya, lalu timbul dendam dalam dirinya, lalu tidak mau mendekat pada saudaranya, bahkan tidak pernah membuka pintu maaf baginya. Maka berhati-hatilah. Orang yang mendendam meskipun dia puasa selama 1 bulan penuh, malamnya salat malam, qiraatul Quran, siangnya dia berzikir kepada Allah, namun jiwanya masih benci dengan orang lain, tak mau bertatap muka dengan orang lain, tak mau berjabat tangan dengan orang lain, bahkan dianggap musuh bebuyutannya, seakan-akan dia tidak punya kebaikan apapun pada dia. Dia adalah musuh besarnya. Ingat, muslim, muslimat yang mendendam tidak akan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda dendam dengan tetangga Anda, gak mau lagi bicara, kamu bertemu, duduk pun menjauh, tak mau berjabat tangan, maka puasa Anda termasuk puasa yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati diri kita, hindari 7 macam perbuatan yang bisa menyebabkan amal ibadah kita. Bil khusus puasa kita itu hanya menjadi haba'an mansurah, ibarat debu yang berterbangan. Yang pertama adalah yaitu durhaka kepada ayah ibu kita. Entah ayah kandung kita atau ayah sambung kita, entah ibu kandung kita atau ibu sambung kita, adalah jumlah orang tua kita, baik mertua kita atau ibu yang melahirkan kita. Semuanya adalah orang tua kita yang mesti kita harus birrul walidain kepada mereka. Maka siapa yang bermusuhan layaknya Rusia dan Ukraina dan orang tuanya, maka sungguh dia menjadi orang-orang yang terlaknat, tercampak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak segera membangun hubungan baiknya, menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, maka iman basa Jawa dengan puasanya. Yang kedua, puasanya istri yang tidak taat, tidak menghormati kepada suaminya. Beda kalau mantan suami lain urusannya. Maka siapa yang masih punya istri, yang punya suami yang sah, suami yang halal, maka wajib baginya berbakti, tunduk dan patuh. Suami adalah imam bagi setiap istri. Maka setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya.
Qala Rasulullah SAW, "Lau kuntu amiran ahadan ala an tasjuda li ahadin la amartun nisa an tasjuda li zawjiha." Sekiranya aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan manusia agar mereka bersujud kepada manusia, yang akan kuperintahkan pertama kali adalah agar wanita-wanita bersujud kepada suaminya. Jamaah Idul Fitri yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah puasanya al-masyahid, yaitu dua orang bersaudara atau lebih yang mereka jodohan, neng-nengan, ora serahung, ora hubungan, memutus silaturahim. Bahkan hari raya pun juga masih dipenuhi dengan dendam membara, seperti filmnya Barry Prima, dendam membara, tak mau ketemu dengan siapa, tak mau memaafkan, maka dia sudah tidak akan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah puasanya orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat. Puasa mau, sholat gak mau. Puasa gak mau, sholat id mau. Puasa gak mau, lebaran oke. Ini termasuk amal-amal yang mansuran, amal-amal yang tertiup oleh debu semata. Maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima tobat kita. Allah menerima dan tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan siapa yang senantiasa tunduk kepada Allah, siapa senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan kesalehan, akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala agar hatinya diampuni oleh Allah dan menjadi orang-orang yang kelak dikembalikan ke dalam surganya Allah, bukan kembali ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tempat kembali cuma dua. La ilal jannah, ima ilan nar. Kalau enggak ke dalam surga adalah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa? Yaitu orang yang masih bermaksiat. Jangan sampai kita seperti ular tadi itu. Setelah kita berpuasa, kita kembali meranggas, merusak. Maka jadilah orang-orang yang senantiasa tunduk, patuh kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda kita mendapatkan kembali kepada fitrah dan puasa kita menjadi puasa yang makbul adalah bahwa kita hidup di dunia adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Faslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan di antara saudara-saudara kalian. Kita di bulan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita kembali menjadi hamba-hamba Allah yang besok kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi berat. Karena apa? Memutus silaturahim, mendendam, tidak membuka pintu maaf. Bahkan dia telah menjadi hamba yang paling angkuh daripada yang angkuh. Ketika Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah tidak akan memaafkan keponakannya Mistah bin Utsasah, turunlah ayat ala yaghfirallahu lakum ala yaghfiru yaghfirallahu lakum. Kenapa kau tidak suka, ayat Abu Bakar? Allah mengampuni. Ternyata syarat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita memaafkan saudara kita. Kita memaafkan teman-teman kita. Kita memaafkan sahabat-sahabat kita. Bahkan sesama jamaah di masjid yang sama ini saling memaafkan. Itulah ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali kepada fitrahnya, fitrah bersaudara. Maka Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumum min qaumin. Ya orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu menghinakan, mengolok-olok, meremehkan, merendahkan kaum yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi yang berolok-olok itu lebih baik daripada kalian yang berolok-olok. Dan betul, siapa memperolok-olok orang lain dan yang diperolok-olok, yang dicaci maki tidak membalas kebaikan orang yang dicaci maki, kebaikan orang yang mencaci maki itu pindah kepada orang yang dicaci maki. Tapi kalau saling membalas, maka hancurlah semuanya.
Wala nisa'um min nisa'i, demikian wanita. Janganlah kemudian mereka saling mengolok-olok satu sama lain, karena bisa jadi yang diperolok-olok, yang dihinakan lebih mulia ketimbang yang perolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah engkau mencaci maki dirimu sendiri. Wala tanabasu bil alqab, dan jangan kau memberikan gelar kepada dirimu dan orang lain dengan gelar-gelar yang buruk sebagai ungkapan kecewanya kita, ungkapan rasa anyel awake dhewe. Contoh, kita benci dengan orang lain, kita sebut namanya Telo, kita sebut namanya Gareng, kita sebut namanya Petro yang bukan namanya, sudah merupakan sebuah amalan yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, sejelek-jelek dosa setelah beriman, kefasikan adalah apa? Yaitu menggelari orang dengan gelar-gelar yang tidak layak untuk diterima bagi yang menerimanya, yaitu dengan gelar-gelar yang buruk, panggilan-panggilan yang jelek, panggilan-panggilan tidak baik, harus kita tinggalkan. Faman lam yatub fa ulaika humudz zalimun, bahkan bangsa tidak bertobat, maka dia menjadi orang yang zalim. Dan yang terakhir, jangan sampai kita bahkan cuma berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan daripada sakwa sangka atau su'udzan. Inna ba'dadh ismun, karena sebagian daripada prasangka itu dosa. Kalau prasangka yang baik tidak mengapa, prasangka yang buruk adalah dosa. Maka janganlah kalian wala tajassasu, jangan kalian tajassus. Apa itu? Menghadirkan desas-desus, kemudian mencari-cari kesalahannya orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian satu sama lain saling menggibah. Orang kalau benci sama orang, dia akan digibahi. Maka siapa suka menggibahi, membicarakan keburukan orang, berarti dia akan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kamu suka memakan daging bangkai saudaramu yang telah mati? Tentu kalian tidak akan mau. Itulah keburukan yang akan kembali pada kita, bahwa orang yang suka membicarakan aibnya orang lain, orang yang suka memperolok orang-orang lain, orang-orang suka suudzon, itu ibaratkan sama dengan dia telah memakan daging yang busuk. Man satara musliman satarallahu dunya wa akhirahu, barang siapa menutup aib orang-orang beriman, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Barang siapa membuka aib-aibnya orang beriman, maka aibnya akan dibuka di rumahnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Karena itu jamaah salat Idul Fitri dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa wujudkan yaitu sifat yang sabar, sikap maaf, sikap menghormati yang lain. Jadilah kita orang-orang yang tawadhu, senantiasa menghargai sama dengan sama kita, memuliakan mereka, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terhormat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita ditolong selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa siyamana wa jami'a a'malina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina
وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها وقابلها وأتم علينا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, sebelum kita pulang jangan tinggalkan tempat dulu, masih ada acara yaitu halal bihalal yang akan dipandu oleh panitia halal bihalal Masjid Darussalam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.